gue punya cerita. Jadi, ada seorang ibu-ibu, dia diteror sosok kuntilanak pasca melahirkan di sebuah klinik. Kita sebut saja nama ibu ini Hanifah ya. Nah, Ibu Hanifah ini suaminya tuh merantau. Jadi pas Bu Hanifah ini melahirkan, tuh tanpa suami, karena besok suaminya baru datang. Ketika Bu Hanifah ini mau melahirkan, dia diantar sama tetangganya kan. Sepertinya keadaan Bu Hanifah ini udah di ujung tanduk. Jadi tetangganya ini membawa Bu Hanifah ini di sebuah klinik terdekat. Setelah lahiran, tetangganya ini pun pulang kan. Jadi karena barusan melahirkan, Bu Hanifah ini pun dirawat inap bersama bayinya. Terus Bu Hanifah ini yatim piatu. Dan saudara-saudaranya tuh tinggal pada jauh semua. Jadi asli nggak ada yang jaga Bu Hanifah sama sekali. Nah, pas malamnya sekitar jam 2 malam gitulah, Bu Hanifah lihat sosok kuntilanak mondar-mandir di depan pintu. Pintunya itu terbuat dari kayu, terus ada kacanya gitu. Nah, jadi kelihatan tuh dari dalam, ada bayangan putih mondar-mandir. Awalnya disangka Bu Hanifah ini tuh perawat yang lagi lewat kan, karena kan baju perawat juga putih. Cuma pas lama-lama Bu Hanifah ini perhatikan, tiba-tiba tuh sosok berdiri membelakangi pintu. Di situ Bu Hanifah lihat jelas, rambutnya panjang terurai dan pakai daster putih. Di situ Bu Hanifah baca lah ya kan, ayat-ayat suci Al-Quran sambil memeluk bayinya. Dan ternyata usut punya usut, sosok kuntilanak itu tadi adalah korban begal dan jasadnya ditemukan di sekitar klinik itu tadi. Sosok itu memang udah sering menampakkan diri di sekitar klinik itu. Dan mengapa sosok itu meneror Bu Hanifah? Karena ari-ari anaknya masih tersimpan di dalam kamar mandi ruangan Bu Hanifah dan belum dikubur lantaran suaminya belum pulang. Kali ini cerita dari Mas Vicky. Jadi dulu pernah ada kejadian di kotanya. Kejadiannya itu dialami sepasang suami istri, mereka pendatang baru di kota itu. Jadi pada waktu itu istrinya kontraksi di malam hari. Suaminya mencari klinik-klinik terdekat namun tidak ada yang buka. Alhasil dapat sebuah rumah sakit yang agak jauh dari rumah mereka. Pada malam itu mereka tidak sadar bahwasannya rumah sakit itu adalah rumah sakit yang udah lama tidak beroperasi, alias off. Hasil dari pernyataan suami istri ini, tuh rumah sakit ramai kayak pada umumnya. Nah, setelah bayinya lahir, pas subuh tuh suaminya pulang sebentar untuk mengambil kebutuhan yang lainnya. Pas suaminya sudah sampai di rumah, ditanya tuh sama tetangganya kan, bersalin di rumah sakit mana mas istrinya? Terus si masnya ini ngomong, di RSU Kediri bu. Sontak dong, tetangganya kaget. Tetangganya ini bilang, itu rumah sakit udah lama off-nya mas, dan gak mungkin beroperasi kembali. Orang rumah sakitnya aja udah terbengkalai. Lantas mas ini pun gak langsung percaya kan, gak mungkin bu, orang tadi malam banyak kok petugas yang kerja di situ dan pasiennya juga ada. Mana mungkin rumahnya sakitnya gak beroperasi. Begitulah kata si mas ini. Terus ibu ini menunjukkan bukti dari internet bahwasannya rumah sakit itu sudah terbengkalai selama 2 tahun. Dari situ si mas itu pun percaya dan langsung cepat-cepat balik ke rumah sakit. Bayinya di sana, istrinya nangis di pojokan sambil memeluk bayinya. Dan si mas ini baru sadar bahwasannya tuh rumah sakit sepi, nggak ada orang sama sekali, gelap dan kotor, dan bangunannya udah kayak nggak terawat gitu.